Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dengan NIM 210461183. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester sejarah Indonesia. Pertama, saya akan menjawab apa hubungan kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya dan mengapa mereka sering berkonflik. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Mataram kuno memiliki dinasti yang bernama dinasti Sailendra, di mana dinasti ini berkuasa di daerah utara Pulau Jawa. Hubungan kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Sriwijaya terjadi akibat pernikahan sama Ratunggadewa dari Wangsa Sailendra dengan Dewi Tara, putri Raja Darmasetu dari kerajaan Sriwijaya. Konflik yang terjadi antara kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya bermula pada pengusiran Balaputradewa dari dinasti Sailendra dan kekalahannya dalam perebutan tahta dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, dan ini merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Pertanyaan yang kedua, mengapa hubungan perdagangan antara India dengan Cina berpengaruh terhadap Nusantara? Nusantara terdiri atas dua angin musim yang sangat mempengaruhi pola pelayaran dan menjadi jalur perdagangan yang sangat diminati pada zaman kuno, sehingga Nusantara menjadi penghubung antara Cina dan India. Hubungan baik antara India, Nusantara, dan Cina juga dipengaruhi oleh politik luar negeri Cina ketika di bawah dinasti Qing. Jalur perniagaan dan pelayaran dimulai dari Laut Cina Selatan kemudian ke Selat Malaka. Melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah, dan seperti yang kita ketahui, letak Indonesia yang sangat strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perniagaan yang penting pada jalur perniagaan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Pertanyaan yang ketiga, apa faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan sangat berpengaruh pada zamannya, baik dari segi politik, sosial, budaya, agama, dan pengetahuan? Kerajaan Sriwijaya meluaskan ekspansi kekuasaannya dengan menaklukkan Laut Jawa, Indonesia bagian timur, dan beberapa daerah di Nusantara. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya terus berkembang, terlebih dari segi ekonomi. Dengan perkembangan yang sangat pesat, kerajaan Sriwijaya mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor yang pertama, menjalin hubungan luar negeri. Tak hanya dengan pedagang Cina, kerajaan Sriwijaya juga menjalin hubungan kerjasama dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Filipina, Persia, Arab, dan Afrika. Jalur untuk perdagangan dan pelayaran dikontrol secara ketat sehingga kapal-kapal yang masuk dipaksa untuk berlabuh di Bandar Sriwijaya. Tentu saja kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang berlabuh membawa keuntungan tidak sedikit dari kerajaan Sriwijaya. Faktor yang kedua, letak strategis kerajaan. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang mempunyai tempat yang strategis. Kerajaan Sriwijaya memiliki dua perairan air laut dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya menyusun angkatan laut sehingga mendorong semakin banyak pedagang yang singgah ke kerajaan Sriwijaya. Faktor yang ketiga adalah pusat agama Buddha. Selain letak yang strategis, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat ilmu dan agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kondisi pendidikan dan agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya diperoleh dari pendeta Cina yang bernama Isung. Dalam pertanyaan keempat, saya akan menjelaskan jika saya menjadi seorang pemimpin seperti Siddhartha Gautama. Apakah saya akan melakukan hal yang sama jika saya melihat rakyat yang sedang berada dalam kemiskinan? Siddhartha Gautama merupakan raja yang memerintah secara adil dan bijaksana. Dia memiliki sifat yang peduli terhadap rakyat dan sangat banyak dikagumi oleh rakyat. Ketika ia melihat rakyat yang sedang berada dalam kemiskinan, ia berpikir bahwa dia juga suatu hari nanti akan merasakan hal yang sama. Jika saya menjadi seorang Siddhartha Gautama, saya juga melakukan hal yang sama, memerintah dengan secara adil, bijaksana, peduli, dan dermawan. Sekian jawaban UTS dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.